karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Yang ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri, apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya. Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentu akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada meja perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang tetap mau bertekun di dalam dosanya. Umpamanya orang yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang berjudi, yang bersumpah palsu, dan yang tidak mengasihi sesama manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkanjang di dalamnya dinasihatkan supaya menegakkan diri pada perjamuan kudus itu, supaya ia jangan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka karena dosanya. Janganlah kita beranggapan seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita di dalam anugerahnya. Demikian, mari kita satukan hati dan kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu yang memungkinkan kami semua boleh hadir di hari yang Engkau kuduskan bagi kami untuk menyembah Tuhan sekaligus mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat keramat, dalam berbagai-bagai aktivitas kami sehari-hari, baik di kantor, di perusahaan, dimanapun kami berkarya, juga dalam mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Tuhan, mampukan kami untuk bekerja dan melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perlengkapi kami semua dengan hikmat-Mu, pengetahuan, akal budi, dan kemampuan untuk berkarya dalam segala hal, baik dalam pelayanan jemaat-Mu maupun dalam berkarya di tempat-tempat dimanapun kami bekerja masing-masing, sesuai dengan kasih dan rahmat Tuhan yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada masing-masing kami. Dalam posisi kami masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing. Kami mau saling memaafkan satu dengan yang lain. Kami mau saling menerima satu dengan yang lain. Demikian pun juga dalam relasi dan hubungan kami dengan anggota keluarga yang lain. Sebagai orang tua,
dalam hubungan kami dengan anak-anak kami. Tuhan, terus harmoniskan kami, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami semua untuk melakukan peran-peran kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, sebagai suami maupun sebagai istri, sehingga terciptalah keharmonisan, kedamaian di antara kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak kami, generasi kami. Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu, sehingga anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kami akan terus memperlengkapi diri mereka dengan sejumlah pengetahuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Dan kami percaya di kemudian hari mereka semua akan menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami selaku majelis gereja, baik pendeta, penatua syemasi atau diaken, dan seluruh pengurus OIG, juga para pengerja-pengerja gereja. Tuhan terus memperlengkapi kami, memampukan kami, memberikan semangat kepada kami, sehingga kami semua akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan tanpa mengenal lelah, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap persoalan dan pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu, baik persoalan dan pergumulan dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi setiap kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak akan mengedepankan pikiran kami, perasaan kami, tetapi kami akan tetap dan terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang sedang dirawat jalan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka semua. Biarlah dengan kasih dan pertolongan Tuhan, mereka semua akan mendapat pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu bahwa sekalipun dalam menjalani kehidupan ini ada suka dan duka yang kami alami, tetapi kami percaya Engkau terus mengasihi kami. Di dalam keadaan susah pun Engkau tetap menyertai kami. Terlebih khusus kepada sejumlah saudara-saudara kami yang jika Tuhan berkenan sepanjang pekan ke depan akan menikmati pertambahan usia masing-masing 1 tahun lagi. Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka untuk terus memuliakan Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan melalui talent yang mereka miliki masing-masing. Ajarlah kami untuk tetap dan terus mensyukuri semua kasih, berkat dan nikmat Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami, dengan tahu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala kesempatan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua kerabat kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Tuhan, mungkin mereka jauh dari kami. Kami tetap dan terus mendoakan mereka dalam kondisi dan keadaan mereka masing-masing.
Engkau mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biarlah bangsa dan negara Indonesia menjadi rumah kami untuk hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terutama kami akan tetap aman dan nyaman dalam beribadah kepada Tuhan. Kami terus mendoakan pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri, juga orang-orang yang Tuhan tempatkan pada lembaga-lembaga tinggi negara, ABRI dan Polri. Tuhan, Engkau membimbing mereka semua, memperlengkapi mereka semua, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, yang pada akhirnya akan memberikan rasa nyaman, adil bagi semua masyarakat yang dipimpinnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana pesta demokrasi tahun depan. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa ini, yang akan mengayomi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga bangsa dan negara ini akan menjadi bangsa yang besar, yang di dalamnya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati gerejamu, khususnya gereja Toraja, mulai dari Aras Sinode sampai wilayah klasis dan jemaat. Tuhan berkati semua orang yang Engkau percayakan untuk bekerja melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu. Bapa di sorga, inilah sejumlah doa kami, permohonan kami, harapan-harapan kami, ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, mengabulkan doa kami, karena kami berdoa hanya melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, jemaat saya undang berdiri. Dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kudus tetap teguh.
Pergilah tetap berpengharapan dalam Kristus, karena pertolongannya sempurna dan tidak terlambat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam akta penekanan dan tambahan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah pada saat ini di tempat ini. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, dimohon kiranya menghubungi majelis gereja atau staf tata usaha di kantor kesekretariatan. Yang berikut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani kita pada siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati Pak Pendeta beserta dengan keluarga dalam mengangkat tugas-tugas pelayanan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah pada siang hari ini sehingga ibadah kita boleh berlangsung dengan baik pada majelis gereja, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan operator sound system, dan tidak terlupakan bagi bapak-bapak sebagai koster dan juga seluruh staf tata usaha yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan ibadah pada siang hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk anak-anak katekisan disampaikan bahwa pada hari ini jam 11 dilaksanakan pelajaran katekisasi, harap memperhatikannya. Kemudian perjamuan kudus sebagaimana yang sudah didoakan tadi dan disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa pada tanggal 27 yang akan datang akan dilaksanakan perjamuan kudus, ibadah pagi dan ibadah sore. Dan bagi anggota majelis gereja diharapkan untuk menghadiri persiapan atau gladi resik yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 jam 17 di tempat ini. Kemudian dari sekolah minggu, pengurus sekolah minggu Jemaat Keramat mengucapkan terima kasih kepada majelis gereja, kepada seluruh jemaat yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Alkitab liburan atau salib yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juli di Gunung Pancar Sentul. Tuhan kiranya memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Dan masih sekolah minggu akan melaksanakan persidangan Klasis Pulau Jawa yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Maka panitia persidangan akan melaksanakan pencarian dana di tengah-tengah jemaat dalam ibadah setelah ibadah pada tanggal 27 Agustus yang akan datang berupa Yong Dukubai dengan harga 250.000 per lampa.
Kiranya seluruh anggota jemaat berperan dalam mendukung kegiatan dari anak-anak kita sekolah minggu. Kemudian info lowongan kerja disampaikan bahwa sampai kemarin ada 6 lamaran yang masuk, tapi perlu diketahui bahwa sebagaimana dengan yang kita butuhkan, dari 6 yang terbaik tersebut kita akan memilih 1 orang yang paling baik. Karena memang sesuai dengan kebutuhan bahwa kita hanya membutuhkan 1 orang. Kemudian peruntukan pundi, ini cukup padat ini, permintaan untuk pundi 4. Jadi sudah terjadwal, kiranya jemaat memperhatikannya sesuai dengan peruntukannya. Juga diperhatikan dalam warta jemaat tentang jadwal ibadah rumah tangga dan jadwal ibadah PWGT. Dan hari ini ibadah keluarga akan dilaksanakan di keluarga Bapak Petrus Pulung jam 18. Kiranya kita memperhatikannya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun mulai pada hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berobat, baik berobat jalan maupun yang sedang dirawat, baik di rumah sakit atau di rumah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan kesembuhan. Ada 2 tambahan. Yang pertama, ibadah PPGT yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus. Pukul 18 WIB di rumah Saudari Sharon Keina Ampang di Walang ya. Pelayan Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Dan tambahan yang berikut, bahwa kita patut bersyukur karena PPGT kita dalam rangka Tongkonan Cup keluar sebagai juara 1 tenis meja putra dan juara 1 tenis meja putri, juara 3 badminton putra. Dan hari ini akan dilanjutkan dengan perlombaan band yang akan diikuti oleh anak-anak kita yang sudah tampil tadi. Saya kira sudah cukup bagus. Tuhan kiranya memberkati agar dapat menjalani perlombaan dengan baik. Demikian tambahan dan penekanan warta kita pada siang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Memimpinku, kita
di hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you. Awas kali. Satu lah. Gimana?